lihat telunjuk saya, perhatikan rumah yang saya tunjuk ini ya. Komenan dari kubu 02 membuat saya membuka kebaikan-kebaikan saya. Sebetulnya sih kata Ustadz sih ya pamali sih ya, kata orang Sunda sih pamali ya. Kalau bahasa Arabnya tuh ria atau pamer itu kan nggak boleh ya. Ini berhubung untuk membuka otak biar bisa berpikir sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya buka kebaikan saya. Sebetulnya sih saya juga gak enak membuka kebaikan saya. Ini demi membuat tetangga itu bisa berpikir gitu ya. Saya terpaksa buka rumah pojok itu ya. Itu dulunya anak orang kaya ya. Ketika bapaknya menikah lagi dengan ibu muda ya. Ini kan tetangga saya ini kan anak terakhir ya, otomatis punya warisan, berhak untuk mempunyai warisan. Ternyata tidak, haknya hilang karena sudah diambil sama ibu tirinya dan adik-adiknya, sudah dibagikan ya. Dan tetangga saya hanya dapat yang ditempati ini. Yang ditempati ini aja pun mau direcokin ya. Dulu ketika bapak saya masih menjabat jadi RT ya, tetangga saya ini mau dipukul sama bangku panjang ya. Tetangga saya ini teriak-teriak, kalau lo mau bun-bun gue sama anak gue. Waktu itu ini janda anak satu ya. Ditarik anaknya, digendong, siap dipukul sama adik tirinya. Ketika itu bapak saya juga datang menyelesaikan masalah, ada apa bla 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 bla. Nah, tetangga saya ini jawab bla 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 ya. Intinya menanyakan sertifikat rumah ya. Rumah ini mau diminta ya, dengan berdalih cara yang sebelah sana mau diminta separuh, apa ini bla 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 wes itu ya. Nah, oke. Ini ketika 2000 berapa itu ya, sebelum saya dirawat di Amino, tetangga saya ini menikah lagi sama orang Banten ya, sama orang Banten, sudah umur dan akhirnya punya anak satu, kelahiran 2009, selisih setahun dengan anak saya ya. Anak saya 2008, anak tetangga saya ini 2009. Karena faktor ekonomi ya, ini rumahnya dulu nggak bagus seperti ini sebelum didapat bedah rumah dari pemerintahan Pak Ganjar. Oke, kembali lagi. Menikah, punya anak, tepat di era pemerintahan Pak SBY ya, serba kekurangan, jual siomay, sang laki-laki kadang mengambil botol-botol atau kardus-kardus di swalayan. Terus ya, ketika mendekati ajalnya sang suami, biasanya kan orang yang mau itu kan kembali ke itu kan biasanya minta sesuatu yang diinginkan. Nah, si tetangga saya ini bilang, minta roti tawar sama apa itu, Blue Band apa ya. Nah, tetangga saya ini curhat, semua kan apapun dicurhatkan ke saya. Nah, curhat ke saya, ora kerja, ini minta iki, minta iku, minta ini, minta itu. Nah, tetangga saya bilang seperti itu. Ketika saya ke warung, meski keadaan saya dulu tuh masih kurang ya, ketika di warung ada roti tawar dan Blue Band, saya hutang di tetangga saya depan sana ya, hutang saya kasihkan ke tetangga saya ini Pak, saya kasih. Dan si bapak bilang, Mbak Lis kok tahu kalau saya pengen roti ini ya, istri Anda curhat ke saya nggak bilang kalau itu hasil hutang, nggak apa-apa, yang penting ada orang yang pengen sesuatu bisa dimakan, hutang biar saya yang tanggung ya. Oke, akhirnya meninggal, anak sudah ketika itu sekolah MI atau setara SD ya. Nah, ketika curhat lagi, ketika anak saya makan jeruk sankis apa-apa itu, anaknya itu melihat ya, tidak bilang ke saya kalau pengen gitu. Terus ibunya curhat ke saya,
wingi saya panggil Doni ya. Doni wingi lihat Putri anak saya makan jeruk pengen. Lah kenapa nggak ngomong sama saya? Ketika sudah habis kan saya bilang seperti ini. Jadi anak jangan suka iri ya. Jangan suka pengenan ya. Belum tentu kita ingin uang kita belum bisa membeli. Saya bilang seperti itu. Nah, oke, wes sampai di sini. Setelah ya dapat program dari Pak Ganjar, setelah 2013 Pak Ganjar jadi gubernur, masuk KIP, PKH, bedah rumah ya, ketika itu suaminya sudah meninggal dan pekerjaannya pun sekedar pijit-pijit ya, memijit ya. Memijit tuh kalau hasil uang sudah mengumpul, ini pernah sakit hampir 1 atau 2 tahun nggak bisa nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Anaknya selalu cari cara, suruh ngantar ke sini, suruh minta air dari orang pintar atau apalah, sedangkan adik tirinya tidak ada yang mendekat ya. Ya mungkin karena kesibukan masing-masing, saya masih memaklumi itu ya. Ketika anaknya sudah lulus MI atau SD, ikut-ikutan sama temennya kuliah, mondok ya. Saya kasih saran, saya kasih solusi ke orang tua ini kan curhat. Si Doni mau minta mondok karena teman-temannya ikut mondok, karena enggak keinginannya sendiri untuk mondok, cuman ikut-ikutan sama temennya. Saya bilang gak usah mondok, nanti keuanganmu morat-marit. Saya sudah tegur di awal seperti itu. Ya, ketika saya kasih saran gini, sekolah aja negeri, kemungkinan 90% Doni bisa masuk ke sekolah negeri, cuman bisa memikirkan uang saku doang ya, nggak mikir biaya ini biaya itu ya. Tidak mau ya, akhirnya mengambil keputusan untuk mondok. Karena saya bilang kenapa 90% diterima, karena punya tip masuk program PKH, terus juga anak yatim ya, kemungkinan 90% bisa masuk, saya pastikan itu. Tapi tidak mau, ngeyel, akhirnya dimondokkan juga. Dimondokkan, anaknya kan di pondok. Saya curhat sama saya, wah saya harus mengeluarkan Doni seminggu 500.000, kadang bisa lebih. Itu curhatan tetangga saya cuman diem dalam hati saya, ya sudah, itu resiko ditanggung sendiri karena sudah diomongin di awal tidak percaya ya. Akhirnya cuman bertahan berapa, 5 atau 6 bulan dedel duel keuangannya ya. Akhirnya anaknya pulang, sekarang sekolah di swasta, dan terkadang itu punya penyakit kulit yang nanah-nanah itu ya. Nah, ketika peristiwa itu sudah terjadi, diomongin di awal ngeyel, belum terbukti dengan apa yang saya omongkan, tetangga saya ini malu sama saya, nggak negur saya, nggak pernah main ke rumah saya lagi, ya saya diamkan bukan saya berarti marah, setidaknya saya sudah membantu untuk ngomong di awal dan dampak yang akan terjadi ternyata masih ngeyel. Ya itu. Ya ini sedikit usaha-usaha saya untuk memberi pengertian sama tetangga saya ya, maupun tetangga politik saya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini, ke video ini kepanjangan.